Selamat bertemu kembali dalam seri Software Modeling in Practice. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat diagram use case sebagai bentuk pemodelan transformasi problem domain ke software domain. Mari kita peragakan pembuatan diagram use case dengan mengambil problem domain berupa pemesanan tiket kereta api secara daring. Adapun narasi dari problem domain adalah sebuah perusahaan kereta api ingin membuat pelayanan tiket menjadi mudah bagi calon penumpangnya. Untuk itu dibuatlah pembelian tiket kereta api secara daring. Pemesan tiket kereta api dapat mencari jadwal pemberangkatan kereta api yang masih tersedia tempat duduknya dengan cara memasukkan tanggal perjalanan, kota asal, dan kota tujuan. Semua jadwal kereta api yang sesuai akan ditampilkan ke pemesan tiket. Pemesan tiket dapat memilih satu perjalanan untuk maksimal 5 orang penumpang. Data diri penumpang harus diisikan minimal NIK dan nama penumpang. Pemesan dapat memesan makanan secara online jika diinginkan. Untuk memudahkan pembayaran, maka pemesan dapat membayar menggunakan kartu kredit atau membayar tunai ke toko retail yang dekat dengan rumahnya. Pemesan dapat mencetak karcis kereta api secara mandiri setelah pembayaran dilakukan atau meminta bantuan petugas loket layanan di stasiun pemberangkatan. Bagaimana kita dapat menggambarkan use case diagram untuk menggambarkan model pada software domain? Mari kita bahas pembuatan diagram use case dari kasus ini secara seksama. Untuk menyelesaikan problem domain ke software domain, perlu kita mengingat kembali prinsip dan konsep dari use case yang telah disampaikan pada seri UML 2.5 Professional Certification Series pada video lain. Pertama, diagram use case digunakan untuk memodelkan fungsionalitas dari sistem yang diperlukan oleh pengguna atau stakeholder untuk memenuhi tujuannya. Di sini berarti diagram use case memberikan gambaran fungsi-fungsi apa saja yang diperagakan oleh sistem agar dapat digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuannya. Kunci konsep use case berupa aktor, use case, dan subjek. Jadi dalam penggambaran diagram use case harus ada 3 elemen ini, yaitu aktor, use case itu sendiri, dan subjek. Relasi antara use case dan aktor dapat mempunyai multiplicity, garis berpanah untuk menunjukkan intensi aksi atau tidak berpanah. Relasi antar use case dapat berupa include, yaitu jika 2 atau lebih use case yang telah didefinisikan mempunyai perilaku yang sama, sehingga perlu dikeluarkan dari use case asalnya sebagai use case independen dalam rangka untuk melaksanakan fungsi atau prinsip reuse. Include digambarkan dengan anak panah dengan garis putus-putus dari use case induk ke use case include. Yang kedua, extend, yaitu jika use case merupakan tambahan perilaku use case lainnya. Extend digambarkan dengan anak panah berupa garis putus-putus dari use case extend ke use case induknya. Yang ketiga, generalisasi, yaitu jika use case merupakan spesialisasi
dari use case induknya. Generalisasi digambarkan dengan anak panah berkepala segitiga kosong dengan garis dari use case spesialisasi ke use case induk. Subjek dapat berupa subsistem, komponen, atau kelas dan ditulis dalam bentuk stereotype di kiri atas kotak. Untuk menggambarkan diagram use case, pertama kita tentukan subjeknya terlebih dahulu sebagai batas dari domain software yang akan kita bangun. Dalam hal ini subjek yaitu pemesanan tiket kereta api. Setelah subjek ditetapkan, langkah kedua adalah mengidentifikasi semua aktor yang terlibat di dalam subjek tersebut. Dari narasi yang ada, kita bisa mengidentifikasi aktor, yaitu pemesan tiket, credit issuer, atau penerima layanan kartu kredit, kemudian retail, dan petugas loket. Setelah aktor dapat kita tetapkan, kemudian kita akan menetapkan fungsi apa saja yang diperlukan oleh aktor yang ada dalam subjek. Berdasarkan narasi yang ada, pemesan mencari jadwal perjalanan kereta api yang tersedia, kemudian memilih jadwal perjalanan kereta api yang sesuai, dilanjutkan dengan mengisi data penumpang, memesan makanan jika diinginkan, membayar dengan fasilitas kartu kredit, atau tunai ke retail terdekat. Yang terakhir, pemesan dapat mencetak tiket kereta api secara mandiri atau meminta bantuan petugas loket. Aktor credit issuer menerima pembayaran pemesanan tiket kereta api secara kredit. Sedangkan retail menerima pembayaran pemesanan tiket kereta api secara tunai. Petugas loket dapat membantu mencetak tiket kereta api atas permintaan pemesan perjalanan. Setelah subjek, aktor, dan fungsi yang diperlukan oleh setiap aktor dapat diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan nama use case berdasarkan fungsi yang dijalankan. Nama use case berupa frasa kata kerja yang diambil dari fungsi yang bersesuaian. Setelah nama use case dapat ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi sifat daripada use case. Sifat use case dapat berupa use case itu adalah independen atau bisa berdiri sendiri, use case dependent yang tergantung dari use case lainnya, atau use case itu berupa use case tambahan dari use case lainnya, dan atau use case alternatif dari beberapa alternatif yang ada. Sifat use case ini digunakan untuk menentukan apakah relasi antar use case berupa include, extend, atau generalisasi. Perhatikan nama use case untuk setiap fungsi dan sifat daripada use case untuk digambarkan pada diagram use case pada halaman selanjutnya. Untuk menggambarkan diagram use case, pertama kita menggambarkan subjeknya berupa kotak persegi dengan nama subjek di sudut kiri atas. Langkah kedua, kita menggambarkan aktor dan use case yang bersesuaian dengan aktor dengan cara memberikan
relasi berupa garis antara aktor dan use case. Selanjutnya kita bisa menambahkan multiplicity dari setiap relasi antar aktor dan use case. Use case pertama, mencari jadwal, mempunyai multiplicity 1:1 antara aktor dan use case mencari jadwal. Use case kedua, memilih jadwal, mempunyai multiplicity 1:1 dengan pemesan. Kemudian, use case mengisi data penumpang, mempunyai multiplicity 1:1 ke antara pemesan dan use case. Kemudian langkah selanjutnya adalah memesan makanan berupa use case tambahan dari mengisi data penumpang. Kenapa demikian? Bisa jadi setiap penumpang atau tidak semua penumpang akan memesan makanan. Sehingga kita memberikan opsi apakah penumpang A memesan makanan atau tidak. Di sini kita menggunakan kondisi berupa pesan makanan dan extension point-nya add-on makanan. Use case selanjutnya adalah membayar tiket pesanan. Relasi antara pemesan dan membayar tiket berupa relasi 1:1 atau multiplicity 1:1. Di dalam membayar ada fasilitas pembayaran secara kredit atau membayar secara tunai. Karena membayar merupakan keharusan daripada pemesan untuk memenuhi tiket pesanannya, maka relasi antar use case kredit dan membayar dan tunai dan membayar berupa generalisasi. Atau dengan kata lain, use case kredit dan use case tunai adalah spesialisasi dari use case membayar. Dari use case kredit, ada relasi ke penyedia kartu kredit, sedangkan use case membayar tunai mempunyai relasi ke retail. Setelah pemesan membayar tiket, pemesan dapat mencetak tiket jika diinginkan. Sehingga di sini mencetak tiket berupa tambahan dari pemesan dalam use case membayar. Kondisi yang dipenuhi adalah cetak tiket dan extension point-nya fasilitas atau menu berupa cetak tiket. Kenapa di sini cetak tiket sebagai tambahan pada use case membayar? Karena boleh jadi pemesan tidak akan mencetak tiket karena ingin mencetak tiket di stasiun pemberangkatan dengan meminta bantuan petugas tiket. Aktor selanjutnya adalah petugas loket yang dapat mengakses atau menjalankan use case mencetak tiket dengan relasi multiplicity 1 ke banyak. Artinya, setiap petugas loket dapat melakukan pencetakan tiket lebih dari satu pemesanan tiket. Perhatikan relasi antar aktor dan use case lengkap dengan multiplicity-nya, relasi antar use case yang ada, dan kondisi, ekstensi, serta ekstensi point yang harus ditambahkan untuk memberikan gambaran secara lengkap perilaku pemesanan tiket kereta api secara daring. Setiap use case
dapat digambarkan perilakunya secara lebih detail menggunakan template format sebagai berikut. Pertama, nama use case. Di sini kita mengambil satu contoh use case mencari jadwal. Kemudian yang kedua, aktor atau stakeholder. Dalam hal ini, aktornya adalah pemesan. Kemudian, kondisi sebelum terjadinya use case atau proses di dalam use case, yaitu kondisi agar supaya aliran atau perilaku daripada use case dapat dijalankan. Dalam hal ini, kondisinya adalah jadwal perjalanan kereta api tersedia di sistem. Di dalam perilaku use case, ada yang disebut sebagai basic flow atau main course, atau aliran utamanya, dan aliran alternatif, termasuk di dalamnya kondisi eksepsi kalau terjadi kesalahan sistem atau error sistem. Di basic flow, kita menjelaskan urutan proses atau urutan perilaku yang ada di dalam use case. Dalam hal pemesanan atau mencari jadwal, di sini pertama, pemesan mengakses menu pemesanan tiket kereta api, pemesan memasukkan tanggal perjalanan kota asal dan kota tujuan, pemesan melihat hasil pencarian. Jika hasil pencarian tidak sesuai, maka pemesan dapat mengulang pada langkah nomor 2 sampai proses post condition terjadi, yaitu pemesan memperoleh jadwal perjalanan kereta api sesuai yang diinginkan. Basic flow dan juga termasuk alternative flow dapat divisualisasi menggunakan activity diagram, state machine, atau class diagram. Dalam hal ini, kita memberikan contoh penggambaran visual daripada basic flow dalam activity diagram di sebelah kanan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, mari kita mengingat kembali urutan langkah-langkah dalam membuat diagram use case. Pertama, identifikasi subjek, aktor, dan fungsi-fungsi yang diperagakan oleh subjek yang diperlukan oleh setiap aktor. Kedua, tetapkan nama use case menggunakan frasa kata kerja yang mempunyai konteks dengan fungsi yang diperagakannya. Ketiga, identifikasi sifat use case, apakah independen, tambahan, dependen, atau anggota kumpulan alternatif, atau spesialisasi. Jika ada bagian fungsi yang sama dari 2 atau lebih use case yang telah teridentifikasi, maka keluarkan dan diberi nama use case tersendiri dan direlasikan ke use case asalnya sebagai include. Buat gambar use case dengan urutan sebagai berikut. Pertama, gambar kotak dengan nama subjek di sudut kiri atas. Kedua, gambar aktor di luar kotak subjek. Ketiga, gambar use case. Keempat, gambar relasi antara use case dan aktor, lengkap dengan multiplicity-nya. Kemudian terakhir, gambar relasi antar use case jika ada extend, include, dan atau generalisasi.